Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal nikah wa lam yusyrik wa la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alfil ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wa yasma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i ba'da nizam al-fadl asharat wa idza ghibta 'anha hafizaka min al-ruji. Wa qala al-Malik rahimahullah ta'ala Abdul Masyhur al-Mustamil Syarqul Harkan. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Madang serta staf dan jajarannya, juga yang kami hormati para rekan-rekan pengurus KUA se-Kecamatan Kabupaten Madang, juga para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa menghadiri undangan bimbingan pernikahan dan keluarga. Diundang semuanya ya? Undang ya? Undang? Oh sudah diundang. Nggak diundang datang. Sangat diperlukan sekali bimbingan-bimbingan bagi calon-calon kepala rumah tangga, calon-calon pengantin, karena pernikahan adalah merupakan satu pintu gerbang yang menyatukan kedua insan yang berlainan jenis, laki-laki dan perempuan, dan memiliki satu karakter, menyatukan dua karakter yang berbeda. Hal ini harus dan perlu adanya satu ikatan yang kuat. Kenapa? Karena pernikahan itu suatu hal yang sakral dan harus mengikuti suatu aturan, baik aturan negara maupun aturan syariat agama. Tanpa adanya suatu aturan yang digunakan oleh sepasang pengantin, calon pengantin, maka akan mudah rapuh, akan mudah dan akan dianggap enteng ketika ada suatu ikatan, dan ikatan itu diikat oleh suatu undang-undang dan syariat. Insya Allah pernikahan itu akan semakin menjadi pernikahan yang kuat. Satu, pernikahan itu harus berdasar pada aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu nomor 16 tahun 2019 mengatur tentang beberapa masalah-masalah pernikahan, waris, dan rumah tangga. Itu undang-undang nomor 16 tahun 2019, dan itu banyak dipraktikkan ya di pengadilan negeri, atau orang yang punya masalah dengan wakaf dan lain sebagainya, itu banyak yang atau itu terkumpul dalam suatu undang-undang kompilasi hukum Islam atau KHI. Di antaranya mengatur tentang
usia pernikahan. Usia pernikahan menurut undang-undang yang dibolehkan di Indonesia adalah usia 19 tahun. Ini udah cukup semuanya? Udah cukup semuanya 19? Karena ada yang kurang lagi. Ada yang kurang baik lagi kita nih. Tunda. Umur usia 19 adalah usia yang sudah mencukupi atau sudah melewati dari batas usia balik. Artinya sudah dibolehkan oleh syariat agama. Usia 19 tahun. Nah, kemudian apa sih pernikahan? Pernikahan secara syariat yaitu dalam satu fikih yang kami ambil dari kitab Kifayatul Afyah, yaitu definisinya adalah al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurut al-akad. Suatu akad yang masyhur yang di dalamnya meliputi syarat dan rukun. Itu adalah nikah. Nikah dan menurut dan menurut istilah. Kita ambil menurut istilahnya. Yaitu al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurut al-akad. Yaitu suatu akad. Suatu ikatan. Kalau mau ikatan atau akad secara lughahnya banyak. Mulai dari urusan syarat-syarat KTP yang diserahkan ke kemana dulu? Ke RT atau ke langsung ke desa? Kemana biasanya? Urusnya? RT RW desa ya, kayak gitu. Nah itu udah merupakan satu ikatan. Data-data pribadi, ya KTP, KK itu kan data pribadi dan KTP-nya KTP asli bukan KTP palsu. Kenapa? Ya, supaya ketika membuat suatu perjanjian ikatan dengan adanya KTP kita nggak bisa lari kemana, nggak bisa seenaknya. Kita terikat dengan suatu hukum. Ketika bermasalah kalau udah KTP-nya udah diketahuan itu misalkan orang itu mau nipu tapi KTP-nya diserahin ke desa, ya gampang lah nyari polisi juga gampang. Itu namanya suatu ikatan secara lughah. Tapi ikatan secara syar'inya adalah al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurut al-akad. Suatu akad yang di dalamnya meliputi syarat dan nikah itu adalah ibadah. Sama seperti sholat. Ada sholat itu ada syarat, ada rukun. Apa syarat sah sholat? Syarat sah sholat diantaranya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil menghilangkannya dengan cara wudu. Hadas besar menghilangkannya dengan cara mandi. Mandi apa? Mandi kembang. Mandi wajib. Udah pada bisa belum? Mandi wajibnya? Udah bisa. Apalagi ini udah kelewat sebetulnya. Udah kelewat. Mandi wajib itu batasnya adalah ketika dia masuki usia sudah bisa sekarang, atau mungkin nanti dibaca lagi nih. Ada mandi wajibnya, dibacaan mandi wajibnya. Ya. Sholat itu seperti sholat ya. Begitu juga nikah. Ya. Nikah ada syarat, ada rukun. Apa itu syaratnya? Di antaranya syarat daripada nikah adalah satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Ketika pernikahan yang satu Islam, yang satu bukan Islam, maka dalam Islam tidak ada. Ketika dipaksakan nikah juga dengan cara Islam, maka pernikahannya tidak yang satu Islam, yang satu bukan Islam, paksain nikahnya. Semuanya komplit, tapi yang syarat itu diabaikan, tidak beragama Islam, maka pernikahannya tidak. Ketika dipaksakan terus jadi keluarga, hubungan suami istrinya menjadi hubungan yang tidak sah, alias jangan mengorbankan diri kita untuk menuju kehidupan yang selamanya
menuju pernikahan yang dijalani selama-lamanya sampai hayat menghampiri, maut menghampiri, jangan dikorbankan. Maka tunaikanlah pernikahan tersebut dengan pernikahan yang sempurna. Ketika pernikahan sempurna, insya Allah kedepannya akan baiklah. Segala sesuatu yang baik harus ditempuh dengan cara yang baik. Sesuatu yang kesempurnaan yang kita idam-idamkan ke depannya, punya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, punya anak soleh-solehah, maka harus ditempuh dengan cara yang baik pula. Nggak mungkin dengan cara yang nggak baik. Awalnya baik, kesannya akan baik insya Allah. Ketika awalnya nggak bagus, ya kesannya amburadul. Jangan sampai kayak gitu. Harus ditempuh dengan cara yang jangan mengorbankan rezeki. Harus diniatkan dari sekarang bahwa nikah itu adalah ibadah dan harus ditempuh dengan cara yang baik, cara yang sesuai dengan syariat agama. Satu ya tadi dalam keadaan beragama Islam. Kewajiban orang Islam. Kewajiban tadi syaratnya adalah orang itu beragama Islam. Orang Islam yang bagaimana? Islam yang dapat menjalankan rukun Islam. Rukun Islam saja. 1 syahadat, 2 salat, 3 salat, zakat, puasa, pergi haji bila. Ini harus hafal, jangan sampai nggak hafal. Orang Islam jangan sampai nggak hafal. Kudu hafal. Kalau nggak hafal ngaji lagi. Ya iyalah. Bagaimana dia menjalankan syariat agama sementara dia nggak pernah tahu hukum agama, nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut pengajian, menjauh dari musola, menjauh dari masjid, menjauh dari majelis taklim, jangan sampai kayak gitu. Sementara kehidupan yang akan dijalani itu untuk selamanya sampai maut menghampiri kita, maut yang memisahkan keluarga. Ya, satu tadi syarat udah. Yang kedua adalah untuk mencapai satu kesempurnaan pernikahan harus betul-betul Islamkan diri kita secara penuh sesuai dengan kemampuan. Sholat yang Sholat yang 5 waktu jangan sampai ada yang ditinggalkan. Untuk menyempurnakan keislaman kita, ya sedikit-sedikit. Kita nggak mungkin masih jauh untuk full menjalankan Islam secara keseluruhan, tapi sedikit-sedikit. Tapi harus ada peningkatan, jangan sudah sedikit, udah saya sedikit aja, kayak gitu. Ketika kita menjalani tahap 2, terus harus kita tingkatkan lagi untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah pada level ketiga. Jangan dua. Jadi kayak nggak bedanya main game untuk level 2 doang, misalkan bosan ya, pastinya. Ya, satu permainan hanya level 2 doang atau hanya itu terus bosan. Ya, itu mah permainan ya. Tapi terkait dengan masalah taat kita kepada Allah, ini harus ada peningkatan. Yang pertama misalkan yang sholat 5 waktu yang sebelum bisa ada nih kira-kira ini. Bisa ada. Upaya dalam keadaan bagaimanapun, mau susah mau senang, sholat yang 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Kita dalam keadaan kotor mau gimana? Dalam keadaan kotor lagi bengkel, kerja di bengkel dan sebagainya, usahakan bersih-bersih sholat dalam keadaan bagaimana. Jangankan orang yang sehat, yang sakit pun wajib, apalagi yang sehat. Kita dalam keadaan bekerja, blokotan oli dan sebagainya, kalau kerja gitu kan. Datang waktu sholat, jangan sampai habis waktunya kita laksanakan, jangan sampai ditinggal. Ya, karena kedepannya nanti untuk pertama kita mendidik kita dulu, ya, mendidik diri kita, taat nggak kita mau,
dalam masalah sholatnya misalnya. Kedepannya kan kita bercita-cita pengen punya anak soleh. Bagaimana kita bisa ngedidik anak soleh-soleha sementara bapak ibunya nggak berusaha untuk taat kepada Allah, nggak berusaha untuk soleh-soleha di hadapan Allah. Kira-kira siapa nih? Jangan-jangan nggak siap nih? Harus siap lah. Ketika berkomitmen untuk nikah harus siap segalanya risiko ke depannya. Ketika berkomitmen untuk menikah berarti harus siap konsekuensi ke depannya. Tuh, ya. Siap menikah berarti siap menjadi orang tua, menjadi bapak, menjadi seorang ibu, siap menjadi contoh. Siap menjadi contoh nggak? Kudu siap lah. Kalau nggak siap sendirian aja. Ini harus siap jadi contoh. Ketika anak mencontoh yang baik pada kita, contoh ya anak itu mencontoh yang pertama siapa? Yang dicontoh adalah orang tua. Anak umuran 3 tahun udah bisa mencontoh nggak? Bisa mencontoh orang tua nggak? 3 tahun, 2 tahun senang sama. Udah bisa melihat percontohan orang tua belum? Udah. Misalkan bapaknya bolak-balik ke masjid, rajin zuhur, masjid asar, masjid maghrib, cuma waktu. Anak itu sering lihat, bapak saya selalu bolak-balik ke masjid tiap waktu. Di situ udah tertanam meskipun dia masih umur tadi 2,5 tahun. Itu segitu pun sudah mendidik. Mendidik itu bukan hanya dengan bahasa, tidak selalu dengan bahasa dan ucapan, tapi dengan perbuatan. Insya Allah ketika kita bisa mendidik secara baik lisan ataupun perbuatan, insya Allah ya ke depan kita punya anak soleh-soleh ya. Jangan sampai sebaliknya kita nggak mau mendidik anak, kitanya nggak mau berusaha untuk soleh, nggak mau berusaha taat kepada Allah, ya ke depannya anaknya akan sebaliknya ya. Alhamdulillah, jangan sampai anak kita bukan malah menjadi anak yang soleh, malah anak yang soleh, anak yang tidak diharapkan kehadirannya baik di keluarga, masyarakat. Nah, kasus polisi mulu, kenapa kasus polisi, masyarakat juga menganggap bagaimana? Yang ke bawah siapa? Orang tua. Nah, ini calon-calon orang tua supaya nama kita bagus baik di dunia maupun di akhirat. Wasilah anak pun bisa membawa kita ke surga ya Allah ketika kita mendidik ke jalan yang mendidik. Itu ya. Itu contohkan kepada mulai dari diri kita dulu. Dibiasakan, masih ada waktu. Sebelum kita punya anak, masih ada waktu. Sebelum ada tuntutan, sebelum ada yang meniru kita yang benar lah, meniru kita ke jalan yang upayakan dari kita, belajar dari diri kita dulu. Masih ada waktu. Yang waktunya jangan sampai tinggalin, kemudian sempurna. Ketika sudah lengkap waktunya, sempurnakan lagi sholatnya itu di masjid atau musola dengan cara berjamaah. Ketika sholatnya masih belum benar, bacanya belum bagus, bacaan Al-Quran masih belum bagus, belajar lagi. Di rumah mungkin ada majlis taklim, di rumah majlis taklim, ada rumah majlis taklim, deketin kan. Apapun yang disampaikan di situ kita dengerin, kita simak, kita catat. Syukur-syukur bisa dipakai hari itu. Kalau tidak mungkin bisa bekal kita nanti ke depan untuk kita maupun untuk anak kita. Ya, itu sholat yang 5 waktu. Belum lagi hukum-hukum yang lain yang harus banyak dipelajari. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua harus dalam keadaan suci. Syarat nikah yang kedua yaitu sudah balik. Nah, balik terkait dengan balik itu adalah usia.
Usia balik dalam fikih disebutnya pertama mukam syaro sanatan, yaitu sempurna 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dengan tanda-tanda yang berbeda. Laki beda, perempuan beda. Tanda-tanda balik bagi wanita adalah menstruasi. Menstruasi paling muda di usia 8 tahun ya sampai 15 tahun. Paham itu. Jadi nanti kita ketika punya anak nih, anaknya udah sekian, ini udah menstruasi belum? Nah, itu adalah batasan untuk batasan untuk menjalankan hukum Allah. Artinya orang yang balik adalah orang yang mukallaf, orang yang sudah wajib melaksanakan hukum Allah. Yang wajibnya harus dijalankan, yang haramnya dilarangnya harus ditinggalkan. Ketika ada belum balik, yang wajib ditinggalkan, dosa nggak? Yang wajib ditinggalkan orang yang belum balik, dosa nggak? Hukum wajibnya ditinggalkan bagi orang yang belum balik, dosa nggak? Enggak. Kemudian yang haramnya dikerjakan, minuman keras, judi sama anak yang belum balik, dosa nggak? Dosa. Kan tadi belum terkena hukum Allah. Orang yang belum baliknya tadi belum memiliki ciri-ciri khusus baik laki-laki ataupun perempuan. Dosa nggak? Nggak dosa. Yang dosa adalah orang yang dewasa yang melihat, yang membiarkan. Ketika anak kecil misalkan judi, minuman keras, orang dewasa baik itu orang tuanya ataupun orang lain, ketika dibiarkan maka orang yang dewasa itu yang berdosa. Anak itu enggak, karena dia belum terkena hukum mukallaf ini. Itu ya. Kemudian perlu diketahui juga, dan ini banyak sebetulnya dibahas di Majelis Syarif. Batasan paling lamanya menstruasi bagi wanita. Tentu bagi wanita menstruasi ya. Paling lama seminggu. 3 hari. Terus lagi itu menurut pengalaman pribadi. Secara teori fikihnya, secara syariat agamanya, bahwa menstruasi paling lama bagi wanita adalah 15 hari. 15 hari itu kalau selama mainnya 15 hari itu enggak sholat, bebas, enggak diskor. Ya, ada rukhsah ya, enggak sholat, enggak puasa, enggak ngaji, enggak baca Al-Qur'an maksudnya. Kalau mendengarkan boleh. Ya. Tuh. Bagi perempuan boleh. Cuman kalau puasa wajib harus dikodok. Misalnya bulan puasa menstruasi, ya itu paling itu nggak boleh puasa, tapi harus dikodok di bulan-bulan yang paling lama. Ketika menstruasinya itu lebih dari 15 hari sampai 16 hari, maka ketika lebih dari 15 hari, yaitu 16 hari, itu disebutnya dengan istihad, masih keluar darah. Ya, wanita menstruasi lebih dari 15 hari, yaitu 16 hari, maka yang ke-16-nya itu adalah bukan disebut haid, maka disebutnya adalah istihad. Yang lebih dari 15 hari, maka itu harus laksanakan sholat, karena itu mah bukan lagi haid. Istihadah itu adalah darah penyakit. Nah, itu dibahas kayak gitu ya di dalam pengajian Majelis Syarif kayak gitu dibahas. Insya Allah kalau sering ngaji Masya Allah tahu ya, dan harus tahu. Karena apa? Kedepannya kita kan ketika punya anak perempuan misalkan, udah beres punya mandi, misalkan anakku misalnya udah balik ya, mandi wajib udah sholat, jangan sampai kita sampai biarkan kita punya anak perempuan, tahu batasan dia udah berapa hari, kemudian nggak sholat nggak mandi wajib misalkan, harus kita cegah, harus tegas kepada anak yang sudah balik, yang sudah mukallaf tegas.
kecuali yang belum balik, beda. Untuk memerintahkan melaksanakan yang wajib itu, kalau yang belum balik beda. Kalau yang belum balik mah kita sifatnya ngajak, nah salatnya nah gitu misalkan, enggak pun nggak apa-apa. Tapi kalau yang udah balik nggak bisa begitu. Jadi itu adalah tanggung jawab orang tua. Ya. Nah, paling sedikit apa namanya tadi paling lamanya adalah 15, paling lamanya haid adalah 15 hari. Ketika lewat 15 hari tersebut dari istirahat dan harus diperiksakan ke bengkel, maksudnya ke dokter kewanitaan lah kayak gitu ya, dokter kewanitaan ada apa ini apa gitu kan. Dan itu harus hari 16-nya harus sudah sholat meskipun dalam keadaan keluar darah, dan itu harus ditutup jangan sampai keluar dan menetes ke sejadah tempat sholat, dijaga. Tapi wajib sholat. Paling sedikitnya menstruasi paling sedikit 4 hari, banyak itu mah 4 hari malam namanya. Ada lagi? Nggak ada. Ya, itu rahasianya tadi saya katakan dibahas dalam pengajian. Paling sedikit menstruasi itu adalah 1 tetes. Percaya nggak? Enggak. Ya, udah percaya lah. Karena belum ngalamin. Pasti perempuan lebih tahu mana darah haid, mana darah bukan haid. Ketika keluar 1 tetes, dia diyakinkan bahwa itu adalah darah haid, maka dan dia keluar lagi, langsung mandi wajib, sholat, laksanakan sholat. Jangan saya lagi mainnya cuma 1, enggak sholat saya seharian enggak sholat, padahal mainnya cuma 2 tetes, dosa deh. Ya, ini dikasih rusak sedikit sama Allah, ya, cuma setetes doang, aja cuma setetes doang, gitu. Sebentar hanya berapa bersihin, mandi wajib, kamu laksanakan sholat. Jangan jadi alasan, ya kita itu harus jujur pada Allah, ya harus jujur pada suami, jangan alasan saya lagi haid, lalu haidnya cuma setetes. Nah, kemudian kewajiban bagi yang sudah balik, 1 adalah menutup aurat perempuan, batasannya dari mana ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan tangan, baik di dalam sholat ataupun di luar. Hukumnya adalah wajib itu adalah yu'aqu. Bisa wala tariki wa yu'aqu ala fa'lihi, bisa wala fa'lihi wa yu'aqu ala tariki. Diganjar dia melaksanakannya, berdosa apabila dia meninggal. Kemudian balik bagi laki-laki maksimal adalah 15 tahun tadi sama. Ciri-cirinya, jakun. Nah, itu mah apa ya? Adat itu mah. Pengalaman adat, enggak semuanya orang itu jakun, enggak semua jakun enggak. Yaitu apa? Ada tahu? Ciri balik bagi laki-laki ada tahu? Keluarnya air mani atau mimpi basah. Itu adalah batasan balik bagi laki-laki. Ketika dia sudah mengalami seperti itu, anak-anak kita ataupun kita, itu adalah batasan balik. Artinya orang itu sudah wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Yang wajibnya harus dijalankan, yang haramnya harus ditinggalkan. Tuh ya. Kemudian batasan auratnya bagi laki-laki, aurat laki-laki di atas pusar, di bawah lutut. Ketika sholat anduk aja dari atas pusar dan di bawah lutut. Sholat anduk doang. Sah nggak sholatnya? Sholatnya sah nggak? Biasa, cuma kalau ada pakaian yang lain. Iya. Sah sholatnya tapi tidak
tidak sopan. Itu adalah batasan aurat laki, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Wajib hukumnya tutup. Jangan udah karena harus berubah. Saya udah dewasa, saya udah masuk pakai balik, udah dewasa, saya berkewajiban untuk menutup dari atas bisa sampai bawah. Betul kemana-mana, udah celana pendek ini, ya. Jangan pakai celana pendek, biarpun orang ukurannya bukan nafsu atau tidak nafsu, ya. Saya mau nggak ada yang senang ini, saya gitu misalnya. Ukuran bukan nafsu, itu adalah aturan. Ya baik laki-laki ataupun ukurannya bukan nafsu, ya, tapi ukurnya adalah ibadah mentaati hukum Allah. Nah, kemudian balik, kemudian rukun nikah ada berapa? Rukun nikah ada 5. Satu, harus ada mempelai laki-laki. Yang kedua harus ada perempuan. Yang ketiga harus ada wali. Yang keempat 2 orang saksi. Yang kelima ijab qabul. Ya, itu di rukun nih. Ini harus lengkap. Syaratnya tadi harus lengkap juga, tadi syarat tadi itu ya. Syarat tadi harus lengkap. Kemudian rukun, ya. Kalau syaratnya sebelum pelaksanaan, kalau rukun sudah pada pelaksanaan. Satu mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan. Bagaimana yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki? Nauzubillah min. Atau yang pertama mempelai perempuan, yang kedua mempelai perempuan. Ya, jangan sampai jauh-jauhin. Ketika ada di diri kita, segera obatin. Kita sendiri yang bisa harus obatin. Berusaha. Dan sampai itu menjalar ke istri kita, ke anak kita, dan sampai kayak gitu. Mau bilang jauh-jauhin kayak gitu. Karena apa? Perbuatan itu disebut orang yang suka laki perempuan suka perempuan, laki-laki suka perempuan, suka laki-laki. Itu perbuatan yang menyimpang dari sunnatullah, ya, menyimpang dari sunnatullah. Dan itu pernah terjadi juga pada zaman Nabi apa itu? Nabi Lut. Silakan buka ceritanya di Google aja, ya. Buka kisah umat zaman Nabi Lut yang dia dimurkai Allah karena perbuatan yang menyimpang habis, itu dilepaskan pasir, mati semuanya. Mau dibilang jangan sampai, ya. Tuh, jadi mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kemudian wali. Siapa itu wali? Wali itu siapa? Orang tua apa? Hah? Perempuan laki-lakinya bapaknya. Wali itu, wali itu adalah orang tua kandung. Yang pertama kalau ada orang tua kandung yang sah. Orang tua kandung yang sah artinya anak tersebut betul-betul sah anak si bapak itu. Artinya anak itu dilahirkan dalam keadaan sudah menikah. Jangan sampai anak itu ada dia menikah tapi dalam keadaan sebelum menikah. Maka anak tersebut berarti anak tidak sah. Ketika dinikahkan nggak bisa, walinya orang yang tadi nggak bisa mewalikan, dipaksain, malu, itu terserah. Jangan sampai tadi saya bilang jangan sampai mengorbankan diri kita dalam keadaan rumah tangga pernikahan yang tidak sah. Ini jujur aja. Jujur, Pak, saya punya kronologis gini, saya gini, statusnya gini. Ya udah, nanti ada solusi dari KU untuk menjalankan pernikahan yang sah. Jangan sampai dipaksain. Harus jujur, karena
Yang akan menjalani itu kita sendiri. Kesian nanti anak keturunan kita, ya. Kesian nanti anak keturunan kita. Dan kita juga sangat berdosa, ya, ketika dipaksakan pernikahannya tidak sah, hubungan suami istri itu tidak sah, seterusnya. Ya. Ya, pertama bapak kandung yang sah. Ketika bapak kandung nggak ada, meninggal, maka kakek yang menjadi kakek dari si perempuan, ya, kakek dari si perempuan, pengantin perempuan, kakeknya. Kalau kakek nggak ada, baru ke apa namanya, kakak, ya, kakak dari perempuan atau ada yang sudah dewasa. Kemudian kalau ada lagi uwa, tahu uwa dari perempuan, uwa dari bukan uwa dari keluarga bapaknya, apa sih namanya? Pokoknya jalur bapak lah, kakak bapak atau adik bapak. Kalau kakak bapak disebutnya uwa, adik bapak disebut paman, itu bisa jadi wali. Kalau nggak ada lagi, nah itu saudara misal dari anak uwa. Ini ngerti semuanya nih? Ngerti ya? Kalau nggak ada uwa, nggak ada paman, anak dari uwa, disebutnya saudara sepupu, ya, itu bisa jadi wali. Saudara sepupu yang udah dewasa. Kemudian saudara sepupu dari anak paman, itu bisa jadi wali. Kemudian jangan lupa, ya, minta niatkan walikan saya ke siapapun, ke orang tua kandung ataupun ke kakek, uwa, paman, kakak. Jangan lupa diomongin, mohon nanti tanggal sekian walikan saya, niatkan karena Allah walikan saya, ya, supaya nggak salah niat, uwa, paman atau kakak atau abang, misalnya abang dari anaknya uwa gitu, ya, abang, tanggal sekian saya mau nikah, nanti tolong niatkan karena Allah, nikahkan saya. Walikan, maksudnya walikan saya. Insya Allah ketika kita tulus, ya, walinya tertulus, ini walikan karena Allah, insya Allah ke depan akan bagus, ya. Man nakahalillah wa ankahalillah faqad istahaqqa ya Allah. Siapa orang yang menikahkan, ya, niatnya niat karena Allah, maka Allah akan memberikan suatu pertolongan ke depannya, gitu, ya. Itu aja mungkin yang dapat kami sampaikan. Sebetulnya masih banyak yang harus saya sampaikan, terlalu waktu sedikit. Selanjutnya nanti di rumah ngaji lagi, ya. Gabung dengan bapak, aki-aki, gabung aja. Jangan gengsi, saya masih muda, masih kasep, kalau gabung sama aki-aki, jangan kayak gitu. Jangan ada gengsi. Yang penting kita datang ke situ, hadir di situ, dapat pahala, kemudian kita dapat ilmu. Yang perempuan juga gitu, gabung sama ibu-ibu, sama ini gabung. Karena yang kita niat kita adalah mencari ilmu. Siap, ya? Kudu, karena untuk menyempurnakan sholat, menyempurnakan ibadah dan sebagainya, itu ada di dalam Al-Quran, ya. Ini ada bacaan. Udah dipegang? Dibuka semuanya. Ada doa-doa yang perlu dihafal, ya. Dibuka semua, silakan. Di sini ada doa, judulnya doa bersetubuh, ya. Ketika hubungan suami istri sangat perlu kita berdoa, mohon pada Allah, mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, ya. Karena setan itu adalah makhluk yang halus, betul? Setan itu adalah makhluk yang halus, makhluk yang tidak kelihatan, bahkan dia bisa berjalan di aliran darah kita, ya.
Maka ketika kita hubungan suami istri pun kita mohon perlindungan kepada Allah supaya nggak ada campur tangan setan ikut. Nah di sini ada bacaan doanya adalah dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Wa jannibi syaitan. Artinya kita mohon kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Ya enggak ada tempat lain kita berlindung hanya kepada Allah dari gangguan makhluk yang Allah ciptakan juga. Setan itu adalah makhluk Allah. Kemudian setelah itu ada kewajiban mandi wajib. Nah di situ ada doa mandi wajib, mandi junub. Nah ini mandi junub ini bisa setelah melahirkan, bisa setelah haid, bisa setelah hubungan suami istri. Ada kewajiban namanya mandi junub, mandi wajib. Ya. Ini doanya dibaca sebelum kita mengguyurkan air ke badan kita. Ya. Dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Roham Al-Azil Akbar Anjamil Badani Rabban Lai Ta'ala. Nawaitu Roham Al-Azil Akbar Anjamil Badani Rabban Lai Ta'ala. Baca sama-sama. Itu bacaan niat sebelum kita menggunakan air ibadah. Dalam aturan fikihnya, pertama yang harus kita siram adalah bagian mana dulu? Kepala sebanyak 3, kemudian sebelah kanan sebanyak 3 kali, kemudian sebelah sebanyak 3 kali, dan itu harus diratakan semua. Ratakan semuanya supaya air mandi wajib tadi betul-betul sampai pada pori-pori, terutama pada bagian-bagian yang banyak rambut dan liputan-liputan badan. Ya, kalau dalam fikih disebut istimab, diratakan, ya, diratakan semuanya, baru kita pakai sabun, pakai yang lainnya lah, terserah. Ya. Kalau ini di daerah mana kemarin? Enggak. Dari daerah mana? Dari mana? Ada. Hah? Karang Tengah, Jakarta, ini Jakarta, ini Birok, ini Jakarta, Jakarta 4 nih, kompakan dulu Jakarta. Janjian apa? Jakarta, ini itu sekitar mana? Oh ini itu saksi hati. Yang mana? Ini Madang Kumon. Hah? Karang Tengah, Jakarta Tengah cuma ada kan? Ini Cilebut tuh. Oh, apa aja betul-betulnya? Cilebut mana? Stasiun. Oh. Kalau Sentul. Ini? Pembuan Padang Cirebon dari sini ya. Berarti Jakarta Mingguan 4 nih. Kalau bahasa kalau ada bicaranya bahasa Sunda, nanti nggak nyampe. Ya pesan-pesan saya nggak nyampe ya. Alhamdulillah ya. Sedangkan semoga saya ucapkan selamat, semoga menjadi pernikahan yang sempurna, yang sah menurut Allah, mendapat ridha Allah, dan menjadi yang dilanggengkan pernikahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, memiliki anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal.
Insya Allah punya anak salah enak ya, enak, bisa membahagiakan kita. Kalau anak nggak soleh sebaliknya maksudnya ya, itu harus dicita-citakan sekarang. Sebelum ini kita sebelum kita pulang ya ke depan. Tutup. Wallahu